Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di acara Hikmah Ramadan. Kita sudah berada di hari-hari ujung bulan Ramadan. Namun kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, agar benar-benar nanti bulan Ramadan menjadi kontributor amal kebaikan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Ar-Rahmah Tukum, mudah-mudahan Ananda semua dalam keberkahannya, Ananda semua dalam bimbingan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang memberikan banyak pencerahan kepada umat, sehingga umat Islam nantinya menjadi umat yang lebih baik dengan keimanan yang semakin kuat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kajian yang mau kita pelajari dan kita fahami bersama adalah tema tentang istiqomah. Tema yang sungguh berat untuk dilaksanakan. Kenapa berat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa beliau sampai beruban dalam rangka untuk merealisasikan makna istiqomah dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah saja sampai harus beruban dalam rangka untuk melaksanakan, merealisasikan makna istiqomah. Makanya kita juga tentu akan semakin berat untuk melaksanakan. Tetapi jangan putus asa. Kita berupaya sedemikian rupa guna bisa mempertahankan keimanan kita sampai nanti Allah mengambil atau mencabut nyawa kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa firman Allah yang bisa kita jadikan, kita tadaburi, kita renungi, kita ambil makna dari firman Allah tersebut. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Sambil nanti dilihat ya. Di sana sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, kemudian mempertahankan bahwa Tuhannya hanya Allah, tidak ada yang lain. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka janganlah takut dan janganlah bersedih hati. Ada lagi yang lebih lengkap, yang ini coba nanti kita lebih perpanjang ataupun kita dalami lebih jauh. Disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla yakhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
allati kuntum tu'adun. Nah, ini lebih luas lagi, lebih rinci lagi untuk nanti bagaimana kita memahami, ya anak-anakku sekalian. Jadi dan para asatid, para wali santri yang dirahmati oleh Allah, bab istiqomah ini luar biasa. Hari ini kita ada di bulan Ramadan, serba mungkin relatif ringan di dalam melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Di antaranya setan, iblis itu pada kerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih ringan, baca Quran bisa banyak, kemudian ibadah lebih semangat, melaksanakan puasa juga terasa ringan. Ini hari keberapa? Sudah mau akhir ini, kan cepat sekali, ringan sekali melaksanakan puasa. Coba kalau nanti di luar bulan puasa, Senin, Kamis, berat. Atau setelah ini mungkin puasa Syawal, tentu sangat berat. Berbeda. Karena apa? Karena setan sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan ini murni face to face. Jadi pertarungan diri kita dengan hawa nafsu kita. Karena setan sudah tidak ikut goda kita. Kalau di bulan di luar Ramadan itu tambahan lagi, yaitu setan itu ikut berperan di dalam menggoda upaya kita untuk beramal soleh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ini nanti kita keluar dari bulan Ramadan. Satu lagi ya hikmah dari para salafus soleh, para nabi, juga para sahabat itu begitu di akhir Ramadan ini rata-rata bersedih, rata-rata gak seneng gitu, bahasanya. Jadi gak ingin ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung ini. Karena begitu luar biasanya, begitu banyak fasilitas di bulan Ramadan ini, rasanya pengen agar terus-menerus dan selalu ada di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai mentadaburi ayat 30 surat Fussilat tadi. Innalladzina qalu, sama dengan redaksi di dalam surat Al-Aqaf tadi itu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian meneguhkan diri, mempertahankan diri dan tetap menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi makna istiqomah di sini dirinci. Kita diberikan efek dampak dari upaya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita selamanya sampai kematian kita. Itu disebutkan di sana tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat itu atas perintah Allah, atas izin Allah itu turun untuk menghampiri orang-orang yang istiqomah. Ayo kita harus menambah keyakinan kita ya, anak-anak sekalian. Kita harus yakin ini firman Allah, ini adalah kalamullah, bahwa orang-orang yang istiqomah itu akan dibersamai oleh para malaikat. Di sana apa? Para malaikat itu sambil memberikan, sambil mengatakan, sambil membisikkan ya, memberikan support kepada orang-orang, kepada kita semua, insya Allah kita semua yang pengen istiqomah dalam menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Allah takhafu, janganlah takut. Apa maknanya?
Orang yang iman kepada Allah itu tidak boleh takut. Orang yang iman kepada Allah itu berani. Takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh takut kepada selain Allah. Takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dicamkan ini. Jadi orang yang beriman kepada Allah, kita semua yang beriman kepada Allah harus mantap, harus percaya diri, harus memiliki prinsip bahwa punya pegangan bahwa kita melakukan kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Jadi gak boleh orang yang beriman itu tandanya, tampilannya itu bukan orang-orang yang terlihat sedih. Gak boleh gelisah, galau, nggak boleh sedih, gelisah, galau. Orang-orang yang beriman itu menunjukkan dirinya tenang di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mengerjakan ujian matematika nggak bisa, nggak usah gelisah, nggak usah bersedih hati, nggak usah galau. Jadi yang utama adalah ikhtiar, terus-menerus berupaya belajar sedemikian rupa. Pada saat ujian di sana mungkin mengalami kesulitan-kesulitan, kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Karena kita sudah berikhtiar, kita coba jawaban yang terbaik dari apa yang sudah kita pelajari. Tidak boleh gelisah, nggak boleh galau. Jadi orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang tenang. Semuanya diyakini dan disandarkan kepada Allah, tawakal kepada Allah kuat setelah didahului ikhtiar, didahului upaya perjuangan sedemikian rupa seperti di dalam menuntut ilmu sebagai seorang siswa, seorang siswi, apalagi di sekolah kita. Jadi wala takhafu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, tidak boleh takut. Jadi orang yang beriman itu berani tapi tidak sombong, berani tetapi tidak sombong, nggak takut kepada selain Allah tetapi tidak boleh sombong dan tidak menunjukkan keberaniannya sedemikian rupa yang nanti malah dinilai sombong. Nggak boleh tawadhu tetapi tidak takut kepada selain Allah. Yang kedua adalah tidak boleh galau, gak boleh gelisah, gak boleh susah. Jadi apa yang sudah kita perjuangkan, kita pasrahkan kepada Allah. Galaunya kita itu karena malas, sedihnya itu karena kita gak belajar. Jadi adik-adik sekalian harus semangat belajar. Berikutnya yang ketiga adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kemudian yang ketiga itu malaikat memberikan spirit, membisikkan kepada kita dengan memberikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannah, memberikan kabar gembira, yaitu surga yang memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang iman dan istiqomah. Berita gembira ini adalah juga keniscayaan, sesuatu yang benar. Jadi apa yang dibisikkan oleh malaikat kepada orang yang istiqomah, kepada kita semuanya insya Allah, itu adalah hal kebenaran, yaitu janji surga buat orang yang beriman dengan istiqomah. Makanya ini harus jadi spirit kita. Kita belajar ya, kita sudah mencari ilmu sedemikian rupa, kita yakin nanti balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian duduk di bangku, belajar, mendengarkan ustadz dengan sebaik-baiknya. Itu dalam benak pikiran kita, perasaan kita, kita sudah menghubungkan ke akhirat bahwa kalau saya duduk dengan baik, taat, patuh kepada ustadz dan ustadzah, itu nanti balasannya
di surga. Karena itu janjinya seperti itu. Jadi ada 3 yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, Tuhannya Allah, kemudian istiqomah, itu dia apa? Berani. Yang kedua, nggak boleh galau, nggak boleh susah. Kemudian yang ketiga, yakin balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, mudah-mudahan sekali lagi setelah kita meninggalkan di bulan Ramadan ini, kita harus lebih baik lagi. Kita harus perjuangkan lagi ciri 3 orang yang istiqomah ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian ya yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku liqauli hada fastaghfirullahal azim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.